Ini nggak ada program mitigasi. Tapi ya, Bung Rocky, lepas dari adanya kekacauan yang terjadi di lapangan, gitu ya, adanya kemarahan rakyat dan sebagainya, menurut saya blunder sejumlah menteri ini dalam 100 hari pemerintahannya Prabowo ini justru bagus, gitu. Kenapa bagus? Karena ini kesempatan untuk Pak Prabowo menata kembali kabinetnya, ya. Ini bukan hanya siapa yang harus disingkirkan, yang jelas kalau proposal dari koalisi masyarakat sipil ya menteri-menteri yang orangnya Jokowi itu ternaknya Mulyono ya. Tapi ini saya kira juga momentum yang bagus untuk perampingan kabinet karena sudah terbukti bahwa kabinet yang gede itu justru rentang komando yang sangat luas dan sangat kelihatan tidak terkoordinasi atau orkestrasinya berjalan dengan bagus gitu. Akhirnya publik mulai menilai bahwa di dalam 100 hari pemerintahan Pak Presiden Prabowo begitu banyak kasus dan begitu banyak lubang problem yang begitu ditambah lubangnya jadi besar gitu kan. Nah itu pentingnya dari awal kita memberi sinyal, FNN mendiskusikan terus-menerus, para kritisi mendiskusikan terus-menerus bahwa kabinet yang diorkestrasi dengan partitur yang tidak sempurna karena ini ada hasil tukar tambah politik menyebabkan kekacauan hari-hari ini kan, kekacauan di dalam banyak hal, beberapa menteri juga bikin kekacauan itu kan. Tetapi kita tahu bahwa seharusnya koordinasi itu dilakukan lewat Menko, tetapi Menko-nya juga terlalu besar tuh sehingga setiap Menko itu mengkoordinir departemen teknisnya itu berantakan juga. Sekarang 7 Menko itu mesti dikoordinasi oleh Presiden. Jadi Anda bayangkan derivat dari kekacauan ini dimulai dari pembengkakan kabinet yang disebabkan oleh tukar tambah politik. Padahal Pak Prabowo dulu menjanjikan ini akan ada kabinet atau ya second kabinet, itu kabinet ahli yang tidak tergantung pada infiltrasi politik. Kan Presiden udah terpilih, maka dia berhak untuk menyusun sendiri, nggak perlu lagi ngikutin keinginan dari koalisi kan. Kan dengan sempurna kita bisa baca kabinet presidensial itu ada kabinet ahli. Kalau kabinet isinya politisi itu namanya sistem parlementer kan, dalil-dalil bernegaranya begitu. Jadi sekali lagi keutuhan dari kabinet itu ditentukan oleh paradigmanya. Nah paradigma ini beda-beda, ada paradigma Golkar, paradigma PKB, paradigma PKS, macam-macam paradigma di situ. Nah untuk memastikan ini harusnya ada satu prinsip, yaitu semua hal yang menyangkut kebijakan teknis itu diselesaikan secara teknis lalu dihitung akibat dari penyelesaian itu. Jadi regulasi itu bukan sekedar mengatur tapi mengantisipasi kekacauan. Nah, dalam soal LPG ini tidak ada faktor atau tidak ada variabel yang di dalam regulasi itu mengantisipasi kekacauan atau ya sebut aja mitigasinya tidak dibayangkan. Padahal ini adalah urusan publik yang melibatkan jutaan manusia yang antri setiap hari itu dan kepanikan yang juga mungkin disebabkan oleh sosialisasinya tidak tiba di bawah. Jadi disebut sebagai pemotongan proses distribusi, tetapi ada kelangkaan. Ya orang berpikir jangan-jangan memang produksi tidak dihentikan kan itu. Intinya ini semua yang kita sebut sebagai kemampuan mengantisipasi dan hasil antisipasi itu mesti melahirkan kebijakan mitigasi. Nah sekarang mitigasinya tidak ada, lalu Pak Prabowo mungkin jengkel bahwa atau bukan mungkin pasti jengkel karena ini menimbulkan distabilitas dan kekacauan sosial dan itu membahayakan kabinet yang baru seumur jagung.